Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita diberi umur dan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang telah berhasil membawa umatnya ke alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, di sini saya akan menjelaskan video mengenai jenis usaha tani apa yang cocok untuk dibudidayakan di masa pandemi COVID-19. Jadi, di sini saya memilih jenis usaha tani padi karena menurut saya jenis usaha tani padi ini sangat cocok dibudidayakan oleh petani di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum saya lanjut, mohon subscribe, like, and share. Berikut, jadi menurut saya sendiri, padi itu sangat mudah ya kita jumpai. Tanpa padi kita tidak bisa makan. Presiden pun juga sangat susah makan ketika tidak ada beras. Nah, makanya padi di Indonesia bahkan mencakup seluruh dunia itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Karena ada salah satu makanan pokok selain beras, yaitu bisa kita makan jagung dan bahan-bahan pangan lainnya. Tapi itu saya yakin tidak sama, karena padi ini sangat bermanfaat. Salah satu bahan pangan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, itu beras yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Nah, padi juga merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran yang sangat penting sebagai tanaman pangan di dunia. Nah, semakin meningkatnya permintaan beras di Indonesia, bahkan di dunia, itu juga membuat begitu penting juga kita melakukan peran budidaya padi, terutama di Indonesia. Nah, Indonesia ini termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengonsumsi beras terbesar. Nah, salah satu tantangan yang muncul dalam penerapan budidaya padi itu adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan penerapan cara budidayanya. Mengapa itu terjadi? Karena biasa itu kita jarang atau tidak memperhatikan keadaan faktor di lingkungan kita sendiri. Nah, sedangkan penggunaan lahan secara terus-menerus itu bisa menjadikan penurunan fungsi lahan dalam penyediaan berbagai unsur hara yang diturunkan tanaman. Nah, terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas lahan. Namun, penerapan budidaya yang baik dan benar ini menjadi syarat pokok dalam meningkatkan produktivitas tanaman, terutama tanaman padi. Nah, ketika kita berbudidaya padi, itu kita harus betul-betul yakin dan full dan mempunyai keyakinan yang full untuk melakukan budidaya padi. Karena apa? Tujuan kita ingin memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Nah, berikut saya punya solusinya. Yang pertama yang
ketika kita mau membudidayakan padi, itu yang pertama yang harus kita siapkan itu benih. Kita memilih benih yang kualitasnya aman, yang berkualitas. Nah, kualitas benih ini merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Karena benih yang berkualitas mampu beradaptasi dan memiliki pertumbuhan yang cepat serta seragam. Artinya benih yang berkualitas ini dapat tumbuh lebih cepat dan tinggi nilai produktivitasnya. Gitu. Pemilihan benih berkualitas ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara merendam benih dalam larutan garam dengan menggunakan indikator telur. Nah, caranya gimana sih? Nah, letakkan telur di dasar air dan masukkan garam hingga telur itu terangkat di permukaan. Nah, selanjutnya telur diambil dan dimasukkan ke benih padi. Nah, benih yang apabila kita menemukan benih yang mengambang, itu kita angkat dan buang saja. Lanjut, setelah kita memilih benih yang berkualitas, nah itu selanjutnya adalah persemaian. Nah, ketika kita melakukan penyemaian benih, nah itu dapat kita lakukan 25 hari sebelum masa tanam. Nah, kemudian tempat untuk persemaian itu diusahakan sama atau tidak terlalu jauh dari lahan untuk menjaga kesegaran waktu pada saat proses pemindahan. Ya, yang paling perlu diperhatikan di sini adalah itu drainasenya. Drainase harus baik agar benih itu tidak kelebihan air. Nah, kemudian lahan dibuat bedengan dan kalau bisa dicangkul hingga tidak ada bongkahan tanah lagi di situ. Nah, benih itu sebaiknya direndam sebelum ditanam ya, selama 2 kali 24 jam agar mampu menyerap air dengan maksimal sebelum untuk proses awal perkecambahan benih itu. Kemudian sebelum disemai, lahan itu diberi sedikit pupuk organik supaya untuk persediaan hara. Nah, benih yang sudah berkecambah ditebar secara merata. Nah, tetapi jangan sampai terbenam, karena kenapa? Itu bisa menyebabkan infeksi patogen pada bibit. Nah, perdata selanjutnya adalah diberi pupuk organik kembali setelah persemaian berumur 1 minggu atau 7 hari. Baik, selanjutnya itu mengarah ke pengolahan lahan. Nah, mengapa di dalam budidaya padi kita harus memperhatikan pengolahan lahan? Nah, karena pengolahan lahan sendiri itu bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan tanah yang semula keras itu menjadi datar dan melumpur dan bisa ditanami padi secara baik. Nah, hal ini akan membuat gulma mati dan membuat gulma mati dan membusuk menjadi humus. Kemudian aerasi tanah juga menjadi baik. Lapisan bawah tanah juga menjadi jenuh air dan dapat menghemat air. 2 minggu sebelum dilakukan pengolahan lahan itu sebaiknya kita menggunakan pupuk
kita memberikan pupuk bahan organik yang berupa pupuk kandang dan kompos jerami. Nah, itu dilakukan secara merata dan baik di atas lahan tersebut. Nah, pengolahan lahan yang bisa dilakukan dengan 2 kali bajak, 1 kali garu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian lanjut ke penanaman. Nah, di sini terdapat berbagai macam cara untuk menanam padi. Namun yang lebih disarankan itu kita menggunakan cara tanam jajar, menggunakan tanam jejar legowo 2:1. Nah, kenapa kita memilih itu? Karena cara tanam ini itu memberikan jumlah populasi yang banyak dengan produksi yang lebih tinggi dibanding dengan cara konvensional pada umumnya. Nah, selain itu, kelebihan cara tanam ini juga dapat memudahkan perawatan, mudah mengukur keluar masuk air karena ada ruang kosong, dan menekan serangan hama dan penyakit karena cenderung lebih terang, serta menghemat biaya pemupukan. Nah, lanjut ke tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini terdiri dari penyiangan, pengairan, pemupukan, pengendalian hama. Nah, itu fase-fase itu jenis-jenis pemeliharaan. Nah, kita bahas tentang penyiangan. Penyiangan ini dengan penyiangan ini sendiri berfungsi untuk mengendalikan gulma, yang tumbuh untuk mengurangi tingkat kompetisi dengan padi. Nah, kemudian pengairan. Pengairan di sini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air padi, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, apabila kekurangan air, itu bisa dilakukan dengan irigasi, dan jika kelebihan itu bisa kita membuat drainase. Kemudian pemupukan di sini bisa dilakukan irigasi, dan pemupukan di sini adalah tahap pemeliharaan yang paling penting. Kenapa saya mengatakan yang paling penting? Karena itu memberikan unsur hara, baik itu mikro maupun makro. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Nah, pemupukan ini harus dilakukan dengan seimbang. Dan yang paling penting itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Dengan ketersediaan hara ini yang ada di dalam tanah, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian pengendalian harus dilakukan secara alami dan berkelanjutan sesuai dengan hama dan penyakit yang dihadapi ketika kita membudidayakan tanaman padi. Setelah kita melakukan pemeliharaan kepada tanaman padi kita, tibalah saatnya yang diimpikan, yaitu pemanenan. Nah, ketika panen ini bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning, dan biasanya itu 33 sampai 36 hari setelah padi berbunga. Nah, cara panen yang dapat dilakukan itu bisa manual menggunakan sabit. Kita juga bisa menggunakan drones, dan yang paling tren sekarang adalah petani itu menggunakan mesin combine
ya, mesin combine untuk memotong padi tersebut. Kemudian cara panen itu harus dilakukan dengan serentak ya, karena kenapa? Itu untuk mengurangi resiko terserangnya hama. Kemudian setelah pemanenan, tibalah saatnya pasca panen. Nah, pasca panen ini merupakan tahapan dalam menentukan kualitas yang dijadikan beras siap konsumsi. Nah, tahap penyimpanan hasil panen ini juga merupakan unsur yang paling penting agar kualitas tetap terjaga, seperti menempatkan panen di tempat yang tidak terlalu lembab dan segera untuk diolah dan dikemas. Setelah kita melakukan pemeliharaan kepada tanaman padi kita, tibalah saatnya yang diimpikan, yaitu pemanenan. Nah, ketika panen ini bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning dan biasanya itu 33 sampai 36 hari setelah padi berbunga. Nah, cara panen yang dapat dilakukan itu bisa manual menggunakan sabit. Kita juga bisa menggunakan drones, dan yang paling tren sekarang adalah petani itu menggunakan mesin combine untuk memotong padi tersebut. Kemudian cara panen itu harus dilakukan dengan serentak ya, karena kenapa? Itu untuk mengurangi resiko terserangnya hama. Kemudian setelah pemanenan, tibalah saatnya pasca panen. Nah, pasca panen ini merupakan tahapan dalam menentukan kualitas yang dijadikan beras siap konsumsi. Nah, tahap penyimpanan hasil panen ini juga merupakan unsur yang paling penting agar kualitas tetap terjaga, seperti menempatkan panen di tempat yang tidak terlalu lembab dan segera untuk diolah dan dikemas. Jadi kita sudah membahas tentang penerapan teknis budidaya padi. Nah, kemudian selanjutnya kita mengarah ke subsistem agribisnisnya. Nah, subsistem agribisnis ini itu merupakan suatu konsep yang dapat diartikan sebagai semua aktivitas utuh dan komprehensif mulai dari hulu sampai hilir serta saling terkait satu sama lain. Nah, subsistem agribisnis ini terdiri dari 4 subsistem utama, yaitu pertama adalah subsistem hulu. Nah, mungkin berbicara tentang subsistem hulu, mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena ini adalah pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian, antara lain itu terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk kandang, obat-obatan, serta hama penyakit, dan peralatan pertanian yang dihasilkan oleh industri sebagai modal kegiatan pertanian. Nah, kemudian yang kedua adalah subsistem budidaya atau on farm. Nah, ini juga merupakan sangat penting dan sangat utama di subsistem agribisnisnya, karena ini adalah kegiatan penggunaan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian, seperti pertanian primer, seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha tanaman hias atau obat-obatan lainnya. Kemudian pelaku dari subsistem sendiri ini adalah itu produsen yang terdiri dari peternak, petani, dan tanaman hias dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah subsistem hilir atau
pengolahan, dan pemasaran. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi. Kenapa saya mengatakan kegiatan ekonomi? Karena ini kegiatan ekonomi yang mengolah hasil produk usaha tani menjadi produk olahan, kemudian dapat didistribusikan. Sebagian produk usaha tani itu ada yang langsung didistribusikan ke konsumen, dan sebagian lagi ada juga diolah terlebih dahulu kemudian didistribusikan kembali ke konsumen. Nah, pelaku sendiri dalam subsistem ini adalah subsistem ini adalah industri skala kecil maupun besar yang meliputi industri olahan makanan atau minuman. Ada juga industri serat alam, industri biofarmaka, dan pedagang. Kemudian selanjutnya adalah subsistem pendukung atau supporting system. Nah, ini adalah kegiatan yang mendukung, melayani, dan menyediakan jasa bagi bentuk subsistem hulu, budidaya, dan hilir. Nah, pelaku dari subsistem ini itu sendiri adalah lembaga-lembaga, antara lain itu seperti koperasi, perbankan, penyuluhan, dan riset pendidikan, serta asuransi. Nah, hubungan antara subsistem hulu sampai ke subsistem hilir ini adalah vertikal, yang artinya saling terkait antara satu dengan yang lain. Kemudian jika salah satu subsistem ini gagal, maka akan berdampak pada subsistem lainnya. Nah, sedangkan hubungan subsistem pendukung dengan subsistem lainnya itu adalah horizontal, yang artinya dari hulu sampai ke hilir ada lembaga pendukung untuk membentuk kelancaran berlangsungnya kegiatan agribisnis tersebut.